les. Bi. Monggo. Monggo. Yang Realme-nya tadi di bawah, Bu. Oh, ini ya. Ini ngambil ini. Kita doang, gak iso iki soalnya. Realme viral. Viral. Aku tak nunggu. Kurang mengukur gitu. Ini nama dhuwur kita dulu ya. Ada nama mengukur gitu menang. Siang buang mang tiga cái tu siang quy hợp tu siang là nhớ khóa tái cơn như khóa xin cố kỳ siêu quý tài xin quân kiang điều tộc hồ siêu kiếm tiền im lịch sang quế tạp chích di ngõ thi thập di mình atau umum hari ini yang terhitung jatuh pada tanggal 28 bulan April tahun 2021. Pitohok Lok Susiang yang telah turun dari atas gunung pertapaan menuju di rumah suci Kelenteng Gyeongbyo di Babakan, Lasem, Jawa Tengah. Pitohok Lok Susiang perlu menjadi saksi dan tak lupa juga ikut memohonkan bahwa pentas atau pertunjukan wayang potehi keliling Nusantara dari Budo Jombang, Jawa Timur untuk malam hari ini atas hajat atau sumbangan dari Insinyur Rudi Hartono, pemilik Rumah Merah Heritage beserta Umah Batik Lasem maupun Warung Kongkocia dan pemilik PT Laut Bonangkok. Maka malam hari ini Bapak Insinyur Rudi Hartono yang telah tafsir atau menanggap wayang potehi keliling Nusantara dengan mengambil cerita tentang Perang Kuning dalam rangka ikut merayakan hari Sejid dari ini yang mulia Kong Cho Gyeong-ok. Bersujud pertama kali memohon pada Dieng yang Maha Kuasa
Kedua, pada Yang Mulia Kong Cho Gi Yong Ong dan sekalian para simbik, agar sekeluarganya mendapatkan berkah pemimpinan selamat dan panjang umur beserta banyak hoki atau banyak rezekinya. Dijauhkan dari segala kesukaran, didekatkan senantiasa agar sekeluarganya selalu hidup rukun, damai, sejahtera, dan tak kekurangan sesuatu pun apa. Terhindar dari segala mara bahaya, bencana, penyakit apapun saja, dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan. Juga memohon agar usahanya di segala bidang apapun saja bisa bertambah maju dengan pesat dan banyak relasi, makin laris dan banyak pelanggan, termasuk Rumah Merah Heritage, juga Rumah Batik Lasem, Warung Kongkocia, dan PT Laut Bonan. Pinto Hok Lok Susian memohonkan semoga sembah sujud apa yang jadi permohonan, apa yang jadi pengharapan dan cita-cita dari Bapak Insinyur Rudi Hartono dengan mengadakan pementasan wayang Potehi keliling Nusantara yang diadakan di Kelenteng Gyeongbyo, semoga dikabulkan oleh Dia Yang Maha Kuasa, Yang Mulia Kong Cho Gi Yong Ong dan para simbik. Dengan arti kata lamli, Ciki Bansu Kia King Hok Lutong Hai Su Bilaksan Hap Kapingan Hong Tiao Isun Wok Dai Bingan. Angin bertiup begitu lembut, hujan turun pada masanya. Negara jaya, rakyat hidup aman, damai, dan sentosa. Tuan Lai Pai Siu. Sekali lagi Pinto Hok Lok Susian perlu menguraikan pentas atau pertunjukan wayang Potehi keliling Nusantara dari Budo Jombang, Jawa Timur untuk hari ini atas hajat atau sumbangan dari Bapak Insinyur Rudi Hartono, pemilik Rumah Merah Heritage beserta Rumah Batik Lasem, Warung Kongkocia, dan PT Laut Bonan. Pinto Hok Lok Susian memohonkan semoga apa yang jadi pengharapan, apa yang jadi permohonan dan cita-cita dari Bapak Insinyur Rudi Hartono dengan mengadakan pementasan wayang Potehi semoga bisa terkabul. Kemuliaan muncul bagaikan puncak gunung selatan, rezekinya terus mengalir melimpah ruah bagaikan air laut kang timur. Sudah cukup Pinto Hok Lok Susian menguraikan dari awal sampai akhir. Segera kembali ke atas gunung pertapaan masing-masing. Pai Sium BP Iwe Untuk
inggih. Dengan kekuatan para ini laskar ini pasukan di bawah kekuasaan, maka boleh dibilang aku harus bisa menguasai ini dataran ini Batavia. Bahkan memang aku yang sudah pernah mengadakan rundingan dengan semua para bawahan untuk menghancurkan atau menyingkirkan ini orang-orang Tionghoa yang menghuni di ini Batavia karena aku anggap terlalu padat. Dengan cara aku harus pandai-pandai untuk mengadu domba antara warga keturunan Tionghoa dengan orang-orang Jawa yang berada di kota Batavia. Bahkan ku sebar ini kabar kebohongan kalau ku sebar berita bahwa orang-orang keturunan Tionghoa yang dengan sengaja memaksa atau memperkosa para ini gadis-gadis dari suku Jawa. Maka dengan cara demikian tentunya di orang-orang penduduk Jawa yang bergerak untuk menyingkirkan ini kaum Tionghoa. Maka di situ aku yang sudah membuat satu sayembara, khususnya siapa saja yang bisa untuk membunuh dan membawa kepala ini satu warga keturunan Tionghoa, hadiah yang cukup besar yang bakal aku berikan. Bahkan memang sengaja aku yang berkuasa di ini bilangan di Batavia berpura-pura untuk mengurangi kepadatan jumlah ini penduduk di kota Batavia khususnya warga Tionghoa. Akan kukirim, aku kandidasikan, tetapi justru ini semua yang sudah kubunuh mati dengan cara satu persatu kubuang di tengah-tengah lautan. Bahkan sampai terjadinya timbulnya ini pemberontakan di Batavia. Maka ku hancurkan kekuatan di warga Tionghoa dengan keputusan satu persatu, tidak perlu oleh orang tahanan, orang sakit, laki-laki, perempuan, usia muda dan tua. Mereka yang harus diseret menuju ke ini alun-alun di depan adanya di balai kota Batavia. Mereka harus dibunuh mati kurang lebih dengan jumlah 1.000 atau 10.000 orang yang sudah terbunuh mati. Ya jelas. Maka coba aku tetap untuk menguasai di daerah Batavia Jenial.
usung kucingyo. Iya. Udah. Suwe ketongko jit kuihyo. Bantu jingklang gayu suwe kai dijinto. Lohan aku bernama Tangke. Aku Tangke tinggal di tempat kota yang dinamakan Kota Lasem. Dengan ini sebagai sebutan sebagai juragan bakat. Di samping itu memang aku Tangkewi sebagai guru kungfu atau guru silat. Nah, kabar yang sudah kudengar kalau di daerah ini Lasem memang telah kedatangan para pengungsi, bukan lain warga keturunan Tionghoa. Mengingat mereka yang telah melarikan diri dari kota Batavia untuk mencari suaka, mencari tempat perlindungan di ini daerah Lasem. Ini termasuk di daerah kekuasaan dari orang berpangkat Tumenggung Wienjak atau Tumenggung Widyaningrat masih tergolong etnis Tionghoa. Jadi semua para pengungsi, khususnya warga Tionghoa, akhirnya dengan senang hati yang sudah bisa diterima oleh Tumenggung Widyaningrat atau ini Wienjak. Mereka akhirnya ditampung, dibuatkan di satu perkampungan di dekat adanya pinggir-pinggir sungai. Nah, memang kabar yang sudah kudengar kalau warga keturunan etnis Tionghoa khususnya di Batavia banyak yang telah dibunuh mati, tidak peduli dalam keadaan sakit, tidak peduli orang tersebut dikawalkan dalam keadaan hamil, tua muda, semuanya telah dibunuh mati, kurang lebih berjumlah 10.000 orang. Ini benar-benar terlalu kejam. Maka memang kalau boleh dibilang peristiwa tersebut boleh dikatakan sebagai tragedi angke. Ini yang maksudnya bukan lain dari kata Pokyang yang berarti merah dan ke berarti ini sungai. Jika di kampung berarti ini sungai merah. Parahnya seperti banjir ini darah. Oh, Holy Tangje, Tangje, aku Tangje tinggal menunggu saja ini nanti bagaimana rencana dari Tumenggung Widyaningrat apa yang harus kita lakukan untuk melawan adanya ini penjajahan atau ini VOC yang saat ini berkuasa di kota Batavia dan di kota-kota lainnya. Cileau.
Cục chính điện chính số Quang chính minh trợ Lo Vô bernama Wi Engkat. Banyak orang menyebut Loku dengan sebutan Tumenggung Wijaningrat yang berkuasa di ini daerah Lasem. Aku benar-benar merasa terharu kedatangan di orang-orang pengungsi dari ini Batavia etnis Tionghoa yang mencari suaka, mencari tempat perlindungan. Kabar yang sudah kudengar ini memang banyaknya orang etnis Tionghoa yang telah dijatuhi hukuman mati secara massal dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Maka terpaksa Loku menerima kedatangan mereka, sengaja membuatkan adanya di rumah atau perkampungan di satu pinggir sungai. Dan mereka tentunya berkeinginan agar warga keturunan etnis Tionghoa yang sudah bergabung dengan orang-orang Jawa akan menghimpun kekuatan bermaksud untuk berontak melawan dari penjajahan yang saat ini sudah berkembang bisa menguasai di berbagai ini kota. Ya, maka aku ini memang aku mau mengundang tokoh-tokoh orang yang berperan di ini daerah Lasem. Ini bukan lain adalah guru silat nama Kang Kewi. Juga aku berkeinginan untuk mengundang adanya orang yang cukup berpengaruh, bukan lain ada Raden Panji Margono. 3 orang ini nanti akan menghimpun kekuatan. Terlebih dahulu aku berkeinginan untuk berangkat saudara terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kita himpun kekuatan dengan bantuan atau dukungan orang-orang Jawa di bilangan kota Lasem maupun kekuatan etnis Tionghoa dalam kita menghadapi penjajah. Kekuatan ini nanti yang harus dibagi menjadi 2 bagian. Yakinlah, maka orang-orang itu kuperintahkan supaya untuk mengundang adanya ini guru silat nama Ditangkewi, juga di orang berpangkat bukan lain adalah Raden Panji Margono, supaya diperintahkan datang kemana. Tunggu saja kedatangan 2 orang termasuk orang yang berpengaruh di bilangan kota Lasem. Jiniau. Aku Tangkewi dapat undangan dari penguasa bilangan daerah Lasem bukan lain Tumenggung Wijaningrat atau ini Wi Engkat. Coba aku perlu untuk berangkat menuju ke dia punya tempat. Kau Raden Panji Margono dapat undangan dari ini Tumenggung Wijaningrat atau ini Kainjin Wi Engkat, supaya aku diperintah datang. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Baik, coba aku Raden Panji Margono segera untuk berangkat memenuhi undangan dari Tumenggung Wijaningrat.
orang yang berpengaruh di daerah Lasem yang sudah datang. Ya jelas bahwa orang-orang itu coba mempersiapkan adanya meja sembayangan. Sengaja aku terlebih dahulu sebelum pemberontakan ikut aku yang harus berangkat saudara terlebih dahulu. Cincap juang Raden Panji Margono juga adanya guru silat tampil, maka lopo
yang akan memenuhi keinginan semua etnis Tionghoa yang sudah bergabung dengan orang-orang Jawa. Tujuan untuk berontak menentang ini para penjajah. Nah, loh, engkau sengaja kita bagi kalian sudah berangkat saudara. Sudah saatnya memang kita harus bantu keinginan semua warga orang Tionghoa dan orang pribumi kalau kita berontak. Oh, baik. Tumengku Widya Ingrat, maka aku Raja Manji Mangkolo bersedia untuk ikut bergabung. Nantinya kita perlu untuk menghimpun kekuatan. Ya. Keinginan dari rohku dalam kita berontak ini nanti kita harus dibagi menjadi kekuatan dua bagian. Untuk penyerang di kiri daerah lewat laut maupun lewat darat. Aku berkeinginan untuk perintahkan pada Intan Dewi dari kiri darat juga dibantu oleh Raden Panji Mangkono. Sementara nanti roh yang akan bergerak sendiri untuk menghimpun kekuatan menggempur lewat darat. Oh, baik, tidak perlu merasa khawatir ini Tumengku Widya Ingrat. Kami bersedia untuk membantu. Bagus kalau demikian, ayo kita beristirahat terlebih dahulu. Tunggu pagi hari nanti kalau kita menghimpun ini kekuatan. Bagus kalau demikian, maju ya. Kekuatan masuk ikut aku tangkepi perlu kita untuk segera berontak. Kekuatan pasukan gabungan dari etnis Tionghoa dan orang-orang Jawa kita dalam penggempur ini adanya satu kekuatan para pemberontak melewat antara izin waktu dan pulau ini Mandalika. Ya jelas
bergerak adakan di pemberontakan semua. Ternyata sudah ini muncul pemberontakan. Ini kekuatan orang-orang keturunan Tionghoa dengan para orang Jawa. Ini mengadakan penyerangan secara tiba-tiba melewati antara lain Tinjing Waku dan Pulau Mandalika. Baik, aku lapor pada pimpinanku bahwa yang berkuasa di kiri darah Pulau Mandalika, memimpin kekuatan askar para kirim pasukan untuk menjaga kemungkinan munculnya para pemberontak yang bakal menyerang adanya benteng kekuasaan lapor kiri Pak Jenderal. Ini ternyata tiba-tiba muncul pemberontakan. Ini pasukan gabungan dari Tionghoa dengan orang Jawa mau berontak. Ini wilayah kekuasaan dari Pak Jenderal. Mundur kau siapa mencongi? Pasukan, ayo angkat senjata, siapkan meriam maupun anak-anak. Singkirkan pemberontakan Suhalin. Punya pimpinan Pak Jenderal yang sudah persiapkan pasukan dengan pasukan bagian pemanah. Ayo maju hadapi pemberontak jeliat.
kepada. Ayo persiapkan tembakan Maria maupun hutan alam-alam para pemberontak. Yang telah gugur di medan pertempuran, jenazah yang sudah kubawa ke kampung, maka di satu tempat, di satu muara sungai ini, baturan yang membelah kota Lasem, Jogja, pasukan buat adanya prasasti yang terbuat dari batu keran itu, yang harus diukir untuk memenang rasa-rasa kemana-mana jemput angkot semua. Ternyata di bawah kekuasaan dari orang yang cukup berpengaruh nama Kang Kuntri yang sudah terbunuh mati. Ya jelas, pasukan sungai tetap adakan menjagamu. Aku istirahat terlebih dahulu dengan mendapatkan kemenangan bisa menyingkirkan pemberontak. Aku temui Widyandra, maka setelah menyaksikan keberangkatan kekuatan pemberontak di bawah kekuasaan saudara angkat Tangke, maka sudah saatnya aku injak dengan mengajak Raden Panji Margono dengan kekuatan pasukan yang sudah kuberi nama dengan disebutan Laskar Dampung Awang Lasem yang harus segera untuk berontak. Ya jelas, harus semua kekuatan pasukan yang sudah digabung menjadi satu. Juga ini saudara angkat Raden Panji Margono segera kita bergerak untuk berontak.
untuk hancurkan para pemberontak Sohali. Pasukan supaya untuk mempersiapkan diri perlu kita bergerak melawan para penjajah yang menduduki daerah Grobogan dan juga ini Blora. Kita gempur lewat ini utara melewati kota Juwana. Simak. Pemberontakan yang digabung oleh para Tionghoa dan orang-orang Jawa. Wah, nampaknya sudah mulai digerakkan pemberontak ini menyerang lewat daerah bagian sebelah utara melewati kota Juwana. Baik, langsung lapor para pimpinanku bahwa menguatkan dari laskar masuk. Apa yang sudah terdengar nampaknya banyak sekali para pemberontakan dari daerah Jawa sehingga terjadi pemberontakan yang begitu dahsyat. Maka hanya menunggu saya dengan kekuatan pasukan untuk menjaga kemungkinan barangkali munculnya para pemberontak yang akan menghancurkan benteng kekuasaanku. Yang sudah muncul asal dari daerah Asem. Wah, mereka digerakkan termasuk kekuatan pasukan gabungan antara Ibu Tionghoa dengan orang-orang Jawa. Mereka mau untuk campur ini pertahanan. Baik, mundur di pasukan kami. Ayo pasukan di bawah kekuasaanku. Lalu persiapan di adanya meriam pasukan bagian mana? Segera kita hadapi pemberontakan Sohali.
makan atau di meriok saja. Yang sudah bisa bikin ini akan bercerai-berai. Maka pasukan tetap ada kali penjaga lo. Tetap aku adakan penjagaan sambil menjaga kemungkinan bakal muncul peperangan di daerah Jawa berikutnya. Jadi ya. Benar-benar ternyata aku Raden Panji Margono dengan satu pengikutku Kijalyo. Apa yang harus bisa kita lakukan supaya kita bisa kembali lagi? Mungkin saja lebih baik kita menaruh saja sebagai orang Jawa agar kita bisa untuk segera kembali saja dengan menyapat sebagai penjual adanya barang-barang tua dari ini tembaga. Oh, bagus kalau demikian ya jelas. Terpaksa aku yang harus kembali di daerah Lasem kau. Atau ditingkat peperangan dalam menghancurkan kekuatan di penjajah di daerah satu kota luar mendapatkan kekalahan yang cukup besar sampai akhirnya aku yang berpisah dengan Raden Panji Margono termasuk saudara angkatku. Aku tidak mengetahui di mana kepergian dari saudara angkatku Raden Panji Margono. Ya, coba aku ingin perlu untuk menanggalkan jubah dan topi kebesaranku. Aku mau menyamar menjadi orang Jawa. Nanti aku mau datang pergi ke kantor surat melapor pada Sunan Pakubuwono II, melaporkan kalau terjadi peperangan aku terpaksa kabur dari ini daerah Lasem karena daerah Lasem kuberikan alasan telah dijemput oleh para ibu penjajah. Baik tanggalkan jubah dan topi kebesaranku genjak juang dulu. Musik.
Belanda atau ini meningkat. Peperangan yang mendapatkan kekalahan cukup besar banyak yaitu pasukan yang dari korban. Baik aku belum berangkat menuju ke tempat di daerah Kartosulo di bawah kekuasaan dari Sunan Pakubuwono II. Sengaja aku berpura-pura untuk mencari suaka atau mencari tempat perlindungan. Yakinlah berangkat langsung menuju ke Kartosulo kau. Pakubuwono II berkuasa di satu keraton Kartosulo. Memang sengaja yang telah bergabung dengan termasuk kekuatan pasukan maupun para orang-orang revolusi kapan yang sudah
bertemu dengan kalau para etnis Tionghoa yang berkedudukan di daerah Batavia banyak yang telah terbunuh mati. Nah, kabar yang sudah didengar memang munculnya peperangan di daerah Jawa, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Yang mulia Panembahan Sunan Pakubuwono II, Hamba Adipati atau Tumenggung Wijaningrat dari daerah Lasem datang di tempat sebelum mengutarakan maksud terlebih dahulu unjuk hormat Sunan Pakubuwono II Jinsu Hok Jinsu. wah iya Tumenggung Wijaningrat yang berkuasa di daerah Lasem datang di tempat ada maksud dan tujuan. Hamba Tumenggung Wijaningrat memberikan penjelasan. Hamba meninggalkan daerah kekuasaan daerah Lasem sengaja datang di Kartosuro sengaja meminta perlindungan karena daerah Lasem yang saat ini telah dikepung oleh pasukan pemerintah atau IOC Arab. Sunan bisa mendapatkan uangnya, berarti kau tidak bisa menjalankan perintah. Maka Tumenggung Wijaningrat copot punya kedudukan sebagai Tumenggung di dalam langsung sebagai gantinya bukan lain angkat orang dari POC, yaitu Tumenggung Mayor, yaitu maka yang berkuasa untuk mengatur orang-orang Tionghoa di daerah Lasem. Nah, silakan komen betul. Baik komen. Ya, jelas. Maka aku Sunan Pakubuwono II yang telah mencopot kedudukan Tumenggung Wijaningrat yang berkuasa di daerah Lasem, maka memberikan kekuasaan sebagai penggantinya bukan lain adalah Tumenggung Mayor. Itulah yang hanya punya wewenang untuk mengatur orang-orang Tionghoa di daerah Lasem. Baik, coba untuk beristirahat terlebih dahulu, ya.
Ya, mendengar di sana sini munculnya pemberontak peperangan di tanah Jawa yang sudah terjadi. Seperti itu dengan para pemberontak di Anggosoka berangkat senjata untuk mengadakan pemberontakan melawan mengusir Aku Raden Panji Margono bersemangat lagi. Kali ini aku mau kumpulkan para penduduk di ini daerah Langsung. Hari ini juga supaya untuk berkumpul semuanya di depan adanya di Masjid Langsung. Setelah nanti selesai bersembahyang sholat Jumat, pengajian yang dipimpin oleh Kiai Ali Badawi, seorang ulama besar di daerah Langsung. Aku berkeinginan untuk mengajak bekerjasama untuk berontak melawan penjajahan. Ya jelas, maka aku mohon semua para penduduk di ini daerah Langsung, hari ini tugas kita berkumpul di alun-alun di depan itu Masjid Langsung. Nanti aku yang akan bergabung dengan kekuatan para penduduk di daerah Langsung untuk mengadakan penyerangan, mengadakan pemberontakan. Jadilah Aku Ali Badawi, seorang ulama besar di Langsung yang juga sebagai pengasuh pondok pesantren ini Purkawi di Sumur Kemper Selatan ini Masjid Langsung. Setelah sholat Jumat yang telah kita lakukan atas keinginan semua para penduduk di Langsung, juga adanya Raden Panji Margono, perlu kita segera untuk berontak, mengajak para umat untuk berperang jihad, mengusir para penjaga atau mengusir orang-orang Belanda. Ya jelas, maka mempersiapkan semuanya para penduduk di Langsung perlu kita berperang jihad untuk mengusir ini orang-orang Belanda yang tentunya berkuasa di daerah di Lembang dan sekitarnya. Suhal. Semua para penduduk di Langsung, juga Raden Panji Margono, perlu kita berperang jihad untuk mengusir penjajahan Belanda. Baik nah jelas langsung berontak hadapi para penjajahan Belanda. Jelas aku tingkat ataupun menggok Widya Ningrat setelah dicopot
aku punya kedudukan sebagai penghubung yang berkuasa di daerah Lasem. Kapan yang sudah membuat aku merasa bangkit lagi? Karena pemberontakan rakyat di daerah Lasem di bawah kekuasaan dari Raden Panji Margono dibantu oleh tokoh ulama dari daerah Lasem, bukan lain Kiai Ari Badawi, bergerak untuk mengusir penjajahan. Ya jelas, maka walaupun aku kalau bakal aku harus ikut berontak, nanti gak ikut membantu Cima. Aku dapat kekuasaan untuk menjaga di daerah kekuasaan di daerah bagian sebelah utara, menyaksikan munculnya para pemberontak, para penduduk dari daerah Lasem yang sudah bergabung. Tunggu, ayo pasukan kita banyak lagi, hadapi para pemberontak Suhale. Aku tidak ingin merasakan terdengar mempersiapkan senjata tuaku. Aku harus maju ke medan laga, hancurkan para pasukan dari para penjaga Belanda Riau. Waktu yang cukup lama, pasukan siapkan diri kalian, maka hancurkan para pemberontak.
lupa. Baik, aku Raden Panji Margono. Aku mau menuju ke tengah-tengah Jeriau. Tanpa terduga di medan pertempuran, aku punya perut yang terkena adanya senjata sampai aku punya usus keluar wajah. Orang kepercayaanku, Kiai Karyo, ayo bawa aku kabur tinggalkan di tempat kau. Sudah tidak tahan, maka sebelum nanti aku menemui ajal, aku minta supaya jenazahku dimakamkan di bawah pohon yang dulu di desa Serapong tanpa diketahui, tanpa adanya ditandai kutukan atau imbal tulisan. Dan yang kedua, istri dan anakku ungsikan saja diinarukan seluruh kitab suci dan pustaka Budi Santi supaya kau serahkan kepada salah satu penguasa atau pejabat di bilangan itu. Dan pesanku yang terakhir, jangan sampai lupa Tembang Simo tumpahannya supaya dan terang diagar supaya dilestarikan khususnya bagi para jalan dan para presiden di negara langsung. Wahnya bakal demikian jadi kita aku benar-benar sudah tidak, jangan sampai lupa pesanku. Wahnya Jinsoy Raden Panji Margono puhau boleh. Aku yang harus berjalankan sumpah perintah dari almarhum Raden Panji Margono. Jenazah setelah pemakaman tidak perlu dikasih tanda adanya gundukan tanah maupun dipasang dari batu nisan. Baik menjalankan perintah yang terakhirnya sini ya. Setelah hukumnya ini saudara angkatku Tangkewi, kabar yang baru saja kalau Raden Panji Margono yang telah gugur di medan pertempuran. Ya jelas, maka aku tidak kami bergerak untuk menuntut para serial.
Ingat nampaknya sudah terkena ada yang beberapa tindakan. Aku akan bisa bertahan, aku akan bisa kabur tuh. Apa yang telah terjadi? Jelas, aku ingin yang baru bertempur menghadapi para ini penjajah Belanda. Aku mendapatkan kekalahan yang cukup besar di hutan dari satu tembakan. Terpaksa aku kabur dari tempat. Lalu bagaimana ini Jian Surya? Salah satu ini orang warga kekurangan aku minta pertolongan padamu sebelum aku meninggal dunia. Aku minta supaya aku punya permintaan nanti jangan sampai kau lupa. Ini yang dimaksud bagaimana? Ya, maka aku minta jika aku sudah meninggal dunia, jenazah supaya dimakamkan di satu puncak gunung bukit menghadap ke barat, ditandai dengan daun perahu atau ini satu pohon beringin. Kedua, hanya keluargaku yang diperbolehkan atau tahu ini aku yang sudah meninggal untuk bukan di makam jenazah di mana aku dikuburkan. Maka aku minta supaya jenazahku yang nantinya sebelum dimakamkan supaya ditunjukkan ke istri mudaku supaya bisa untuk memandikan diriku ikut memakamkan jenazahku. Celaka ini nampaknya ini tumenggung tidak enak atau ini anjir. Niat yang telah meninggal dunia, ya aku tulis saja semua yang punya pesan ceria. Supaya ikut memakamkan itu jenazah dan memandikan itu jenazah karena itu bukannya termasuk istri dari wah Wikian wah perang atau pemberontakan yang terjadi di mana-mana munculnya ini perang di daerah Jawa. Baik, aku menunggu saja perintah selanjutnya Jinia.
Wikir ya aku boleh dibilang penduduk daerah Lasem ini boleh dibilang alas lo ya. Perlawanan di Lasem benar-benar sudah ada, tetapi daerah Lasem masih kembali dikuasai oleh orang-orang ini. Bahkan boleh dibilang wilayah Lasem yang sudah dipisahkan dari Rembang secara de facto, untuk wilayah daerah Rembang dipimpin oleh HKB Honggojoyo di daerah Lasem di bawah kekuasaan dari Tumenggung Citra Soma keempat. Setelah peperangan Lasem ini pada, dan sedangkan ini Suro Adi Menggolo dikembalikan di kota Semarang, dianggap ini gagal mencegah pemberontakan yang terjadi di wilayah Lasem. Ya, dengan berjalannya waktu, di tahun 1780 setelah keadaan di Lasem bisa tenang, penduduk Tionghoa di Babakan Lasem, nah ini telah mendirikan satu kelenteng yang dinamakan kelenteng Gyeongbyo. Untuk mengenang ketiga jasa pemimpin pemberontakan dari daerah Lasem, bukan lain adalah Tangke Wi Engkep dan Raden Panji Magono. Jadi hanya begitu atau boleh disebut perang di Lasem ini istilahnya perang kuning. Ya, mudah-mudahan ini kota Lasem ini nantinya kuasa tempatnya bisa dalam keadaan aman, dalam penjajahan Belanda kapan setepatnya bisa kita singkirkan. Karena Belanda itu benar-benar keterlaluan ya, benar-benar berhubungan. Ya, yang coba buat keadaan perang di Lasem sudah benar-benar ada, tinggal menjalankan perintah dari aku punya pimpinan. Sini ya. Tinggal sekali perang. Oh iya. Sayang sekali berpisah waktu yang tidak memungkinkan, maka rombongan kami perlu untuk beristirahat terlebih dahulu. Kami akan angkat grup wayang potehi keliling Nusantara dari Bidul Jombang, Jawa Timur mengagungkan banyak-banyak terima kasih akan partisipasinya dari Bapak Insinyur Rudi Hartono, pemilik Rumah Merah Heritage, Rumah Batik Lasem, Warung Kongkojak, beserta PT Laut Bona yang telah mengadakan pementasan wayang potehi keliling Nusantara. Pada malam hari ini yang diadakan di kiri Rumah Suci, di kiri kelenteng Gyeongbyo, mudah-mudahan dalam pementasan wayang potehi yang diadakan di kiri Rumah Suci Gyeongbyo bisa membawa berkah bagi kita semuanya, warga ibu kota Lasem terhindar dari segala wabah bencana penyakit apapun saja. Dengan pementasan wayang potehi keliling Nusantara, mudah-mudahan wabah corona COVID-19 setempat bisa sirna. Terima kasih, selamat malam. Pak Ija Hongjen, Pak Ija Simbe.